Selanjutnya beliau membacakan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang patut Anda catat dalam doa ini bukan lafadznya, tapi kandungan di balik lafadz ini. Ketika Anda mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah yang telah memberi kami kehidupan lagi. Ya, ba'dama amatana, setelah sebelumnya mewafatkan sementara. Ya. Kalimat ini saya tegaskan kembali karena kebanyakan orang, lupa dalam memaknai kandungannya. Lupa dalam memaknai kandungannya. Ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, diberi kesempatan kembali, itu diikat kalimat ini dengan konteks penutupnya. Wa ilaihin nusyur, hi-nya kembali kepada Allah. Wa ilaihin nusyur. Dan segala aktivitas yang kami jalani dari kesempatan hidup ini lagi, kami akan cari bekal untuk Allah saat kembali nanti. Jadi ketika Anda diberikan kesempatan menjalani aktivitas lagi, ada komitmen kita saat membaca doa ini, bahwa kami akan lebih baik lagi dalam beraktivitas sehingga mempunyai bekal yang cukup saat pulang. Ya. Jadi Anda mesti ingat-ingat nanti saat sampai kajian kita pada sifat tidurnya Nabi, ketika beliau akan tidur, salah satunya adalah mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya, kemudian beliau bahkan beristighfar sebelum tidurnya. Ya, itu bisa kita terapkan. Ya, Anda sebelum tidur coba cek. Ya, barangkali dari 5 sholat fardu itu, ya baru 3 yang sempat berjamaah di masjid. Saat diberi kesempatan kembali, Anda harus sudah punya rencana. Hari ini mesti lebih baik daripada kemarin. 5 sholat fardu di masjid. Kemarin sunnahnya dari 12 yang rawatib hanya dikerjakan 10, maka hari ini mesti 12. Ya. Kemarin saya belum sempat puasa sunnah, sekarang ada kesempatannya, sekarang mesti puasa. Ya. Di ketika Anda mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu mengandung komitmen saya akan lebih baik dibandingkan yang lalu. Ya, termasuk ketika Anda menutup kemungkinan salah yang pernah dikerjakan di hari sebelumnya. Alhamdulillah. Ya. Mata salah lihat, mulai hari ini nggak boleh salah lagi. Ya. Kemarin salah dengar, maka hari ini coba kita tutup peluang untuk tidak mendengar yang salah. Ya. Jelas di sini? Ingat betul ya, ketika Anda hidup, bangun dari tidur, mengucapkan kalimat itu, ada komitmen yang mesti kita pegang teguh. Dan itu akan ditanya oleh Allah, akan dipertanyakan. Ya, yang lain sudah diwafatkan, kamu saya beri kesempatan lagi untuk hidup. Kenapa tidak diperbaiki yang kemarin? Yang berbahaya adalah jika orang sudah diberikan kesempatan sekali lagi menikmati kehidupan, dia tidak isi waktu itu untuk menunaikan amal saleh. Itu nanti orang-orang ini ketika menghadap kepada Allah akan datang dengan menghadap kepada Allah dengan tertunduk wajahnya. Quran surah 32 ayat ke-12. Alhamdulillah. Anda sering bacakan di salat Jumat ini ya, subuh ya. Maaf, salat subuh di waktu Jumat ini sering dibaca. Quran surah As-Sajdah. Ayat 12, posisi paling kanan sebelah atas. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ada ayatnya? Quran surah 32 ayat ke-12. Baik ya. Walau tara idzil mujrimin. Kalaulah awalau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kalaulah nanti Anda bisa saksikan. Oh, hati-hati ya. Kalaulah Anda bisa saksikan. Jadi bukan kita yang disaksikan, tapi Anda yang menyaksikan. Oh, hati-hati. Anda jangan menjadi pelakunya, tapi kita hanya menyaksikan orang yang mengalami peristiwa itu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Tidak pernah disebutkan kalimat mujrim ya, dalam bahasa Arab ya, kecuali pada para pendosa yang sudah diingatkan tapi masih nekat melakukan dosa itu. Atau orang sudah tahu salah tapi masih dikerjakan ya, tapi dia sadar itu salah ya, dan sudah diingatkan, itu mujrim namanya ya. Ada zalim, ada mujrim, ada fasik, itu beda. Itu beda ya, ada zalim, ada mujrim, ada fasik. Saya langsung cepat saja. Kalau zalim, ya,
Umumnya dalam bahasa itu adalah sifat menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Secara bahasa disebut zalim. Ya. Ini ada gelas, fungsinya menampung air untuk minum, lalu digunakan untuk mandi, gayung dipakai minum, misal. Itu secara bahasa masuk kategori zalim. Zalim. Di setiap perbuatan bukan pada tempatnya, mata fungsinya untuk melihat yang baik-baik, lalu dia gunakan melihat yang jelek, itu zalim. Jelas ya? Telinga mendengar yang baik-baik, lisan mengucapkan yang baik-baik, lalu dia gunakan untuk mengucapkan yang buruk, mendengar yang dilanggar, itu zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau sengaja keluar dari ketentuan Allah, sengaja keluar, ya, belum diingatkan, itu fasik namanya. Fasik, ya, fasik. Bisa sengaja memutuskan silaturahim, sengaja melanggar ketentuan. Allah minta salat, kita sudah punya ketentuan dengan Allah saat semenjak kita dikandung dalam rahim ibunda usia 4 bulan. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Awas, hati-hati. Saat mulai seseorang dikandung, ya, sudah ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Allah, jaga pelan kan? Sudah ditiupkan roh ke dalam jasadnya, ya, sudah mulai dia memiliki nafas, sudah bisa bernafas. Itu usia 4 bulan. Ya. Tahu usia 4 bulan dari hadis Nabi paling gampang dibuka Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi, nomor hadis yang keempat itu dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Usia 4 bulan. Baik ditiupkan rohnya, seketika langsung ada perjanjian komitmen dengan Allah. Alastu bi rabbikum, apakah Anda siap berkomitmen menjalani kehidupan menjadikan saya sebagai Tuhan? Ya. Yang saya akan rawat, akan berikan kebutuhan, akan sembuhkan saat sakit, memberikan petunjuk dalam kehidupan, dimudahkan dalam hidup, mau tidak? Maka dijawab oleh setiap janin yang melekat roh padanya saat itu, bala, pasti kami ikuti, pasti. Nah, komitmen menjadikan Allah sebagai Tuhan harus dibuktikan dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, menjauhi larangannya. Nah, satu kali ketika dia sudah lahir ke dunia, muncul masa baliknya, Allah menagih komitmen itu. Ya. Sekarang tunaikan salat. Al-Baqarah 43, aqimus salat. Ya, tunaikan salat. Ya, perhatikan, ketika diminta menunaikan salat, sengaja tidak salat misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemarin juga udah salat subuh, masa sekarang salat subuh lagi? Misal, ya, baru aja salat zuhur, kok sudah muncul salat asar lagi? Misal, sekali-kali saya tidak salat. Nah, saat orang ini tidak mengerjakan salat, melanggar perjanjian yang sudah dibangun dengan Allah, maka itu dinamakan dengan fasik. Jelas di sini? Baik. Al-Baqarah, Quran surah ke-2, dari ayat ke-26 sampai ayat ke-28. Itu umumnya tentang orang fasik. Nanti dibaca kemudian. Tapi kalau ada orang yang sudah diingatkan, dia salah, ada keliru, diberikan pengetahuan, Anda keliru, jangan lakukan lagi, ya. Anda salah, jangan kerjakan lagi, tapi tetap melakukannya, maka kalimatnya berubah dari zalim, dari fasik menjadi mujrim. Ya, jelas di sini? Baik. Zalim, salah menempatkan sesuatu. Fasik, keluar dari ketentuan. Oke? Baik. Yang terakhir, mujrim adalah orang yang nekat, sengaja melakukan kesalahan setelah dia diingatkan. Ya. Baik. Nah, orang-orang yang terakhir ini, setelah diingatkan, masih tetap ngotot berbuat salah, maka setelah melihat dampak kesalahannya di akhirat nanti, orang-orang datang dengan mengangkat kepalanya menghadap kepada Allah, yang ini tertunduk begini. Karena paham ada sesuatu yang keliru dalam hidupnya. Yang menarik bukan itu. Perhatikan kalimatnya. Saat tertunduk inilah dia mengatakan, Rabbana, Quran surah 32 ayat 12, absarna wasami'na. Lihat ujung ayatnya. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah,
Sekarang kami saksikan kami memang salah. Ya. Kami siap mendengar, kami dengar, kami tahu kami keliru. Mohon beri kesempatan sekejap saja untuk kembali, walau sekejap. Kami akan perbaiki dengan berbuat amal saleh. Allah. Mohon beri kesempatan sekejap saja untuk kami memperbaiki amal saleh kami. Nah, Anda saat di dunia ini sudah diberikan kesempatan oleh Allah hari ini. Ya. Maka pada saat satu nanti kembali kepada Allah, tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Seharusnya saat ini ketika diberikan kesempatan, perbaiki yang kemarin. Ya. Ada sesuatu yang kurang kita lengkapi, maksiat yang pernah dikerjakan tinggalkan, karena besok lusa itu tidak akan mungkin bisa balik lagi. Karena ayatnya diteruskan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Perhatikan, kalau kami berkehendak, kami akan berikan saat ini kesempatan, bahkan hidayah. Tapi maaf, orang mujrim tepatnya spesial. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau orang berbuat salah, tidak pernah dengar peringatan sebelumnya, barangkali dalam tanda petik masih ada kesempatan. Tapi kalau orang sudah salah diingatkan masih salah juga, dengan cara apa lagi mesti diberi peringatan? Maka Allah memberikan gambaran orang mujrim yang sudah diberikan kesempatan tidak dimanfaatkan, maka orang ini diancam langsung. Kalau Anda siap, silahkan persiapkan diri untuk menghadap pada neraka jahanam. Baik. Maka bertakwalah kepada Allah ketika Anda mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lihat, hari ini mesti lebih baik dibandingkan yang kemarin.